Shalom saudara, bersama saya Paulus S. Ginardi dari JBN Ministries Yogyakarta. Saudara, tema kali ini membahas tentang roh penyesat yang dari iblis. Kita tahu bahwa roh penyesat ini menyesatkan banyak sekali orang, tidak peduli apakah dia menerima roh iman dari Kristus maupun tidak. Roh penyesat ini merusak jalan pemikiran maupun perasaan dari setiap orang. Hati nurani orang, pikiran orang disesatkan oleh roh penyesat ini yang berasal daripada iblis tanpa disadari, karena menyesatkan itu dilakukan secara perlahan, secara bertahap. Demikian pula orang-orang yang dimasuki oleh roh penyesat ini berusaha menyesatkan banyak orang, entah dengan ketamakan, keserakahan, intimidasi, maupun ajaran-ajaran yang salah yang dimasuki, ditanamkan, dicuci otaknya melalui jalan atau konsep pemikiran yang tanpa disadari akhirnya disesatkan. Kita tahu juga bahwa berita terakhir yang berasal dari Afrika itu juga terjadi. Hampir 200 orang menerima ajaran sesat dan mereka berpuasa, tidak makan, tidak minum sampai mati dengan tujuan masuk surga. Hal-hal seperti ini sudah sering terjadi di masa lalu, baik di Amerika, bahkan di Indonesia pun juga ada. Orang-orang disesatkan dengan ajaran yang salah, sehingga mereka mati menganggap karena sudah kedatangan Tuhan Yesus, akhir zaman, kiamat, sehingga mereka mati dengan minum racun dan berpikir dalam ajaran bahwa mereka akan masuk surga. Saudara, roh penyesat ini pun juga merusak keserakahan, ketamakan dari setiap orang. Bukan soal uang, bukan soal kekayaan, tetapi cinta uang atau keserakahan, ketamakan akan uang, kekuasaan, kekayaan itu merusak hati nurani setiap orang. Sekalipun mungkin dia penuh belas kasih dan kemurahan, tetapi oleh karena roh penyesat ini menyesatkan dengan pola keserakahan dan ketamakan akan uang, akan kekayaan, sehingga berakibat menjadi rusak jalan pemikiran karena serakah dan tamak. Saudara, Tuhan berfirman di dalam Yohanes 16 ayat 13 bahwa dia memberikan kepada kita roh kudus, roh kebenaran yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, karena dia akan mengajarkan kita tentang kebenaran firman Tuhan Yesus. Sehingga orang yang menerima roh kudus, menerima roh kebenaran, akan diajar tentang kebenaran. Dan pada waktu dia berhadapan dengan komunitas atau ajaran yang salah, dia akan mengerti dan dia akan merasa jijik dan meninggalkan komunitas tersebut. Roh kebenaran itu mimpin kita kepada kebenaran, kepada firman. Karena firman Tuhan Yesus adalah kebenaran, dan kebenaran itu memimpin kehidupan kita. Dan hanya dapat dilakukan oleh Roh Kudus, roh kebenaran. Itu sebabnya Tuhan Yesus itu menekankan kepada kelahiran kembali. Lahir dari air, lahir dari Roh Kudus. Sehingga apa yang setiap orang itu terima, bahkan Nikodemus, dia adalah pemimpin di Israel, pemimpin agama di Israel, itu pun juga tidak mengerti tentang kelahiran kembali. Dan Tuhan Yesus tegur dia, kalau kamu sebagai pemimpin agama Israel tidak mengerti hal-hal yang dari daging, hal-hal yang dari dunia, hal-hal yang masuk ke dalam pola pemikiran dunia, bagaimana kamu bisa masuk dalam pola pemikiran oleh roh? Saudara, banyak orang juga yang tidak mengerti. Saya pun juga demikian dulu. Saya menganggap bahwa saya dari kecil sudah dibaptis, ya, baptis anak, dan saya dibesarkan dalam komunitas gereja dengan lingkungan yang begitu baik, ya, tidak mengerti tentang hal Roh Kudus ini, tidak mengerti, dan saya anggap bahwa hal-hal yang saya bisa lakukan itu sah-sah saja. Saya ke dukun, ya, saya cari peramal, ya, bersama istri saya tanpa mengerti bahwa itu adalah hal yang salah. Dan kita anggap itu, apalagi dari hal orang-orang sekitar kita mengajarkan demikian,
Kalau kita hadapi masalah, datang aja ke peramal, datang aja ke dukun. Cari jalan keluar, cari orang pintar. Hal-hal demikian yang kita lakukan, kita pikir sah. Kita pikir baik-baik saja. Tetapi itulah penyesatan. Sehingga kita berpikir itu adalah benar, padahal salah. Nah, pada waktu saya menerima kelahiran kembali, Roh Kudus tegur saya melalui firman, bukan melalui orang, saudara. Roh Kudus itu menegur saya melalui firman pada waktu saya tanpa jalan pemikiran yang maksudnya itu seperti rohani. Enggak, saya cuma buka Alkitab aja karena bosan nunggu di gereja belum mulai. Saya cuma buka. Dan pada waktu saya buka Alkitab, Tuhan memimpin saya, Roh Kudus memimpin saya kepada satu firman. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Roh Kudus menegur saya tentang hal-hal yang berkaitan dengan tubuh, dengan bait Roh Kudus, tentang tubuh saya. Itu dimaksudkan juga tentang roh, karena Roh Kudus itu berdiam di dalam batin kita. Nah, Roh Kudus itu memimpin kita, ngajar kita. Kamu tuh hal-hal seperti ini tuh nggak bener gitu loh. Kamu harus bebaskan, kamu harus lepaskan. Kamu harus mengalami suatu perubahan, kelahiran kembali. Saya nangis waktu itu. 2 jam saya keluar air mata tanpa suara. Dan sejak saat itu saya mencari. Saya benar-benar mencari. Saya kalau ada sesuatu yang mengusik saya harus cari sampai dapat. Saya harus cari sampai saya ngerti. Dan itulah yang saya lakukan. Saya mencari terus, belajar terus, ya. Pulang kerja, saya ketemu dengan orang-orang yang mentor saya menerima pengajaran hal-hal yang berkaitan dengan Roh Kudus. Ada penentangan, ada hal-hal yang menurut saya dulu saya nggak diajarkan begini, gitu. Kenapa ini harus begini? Dan diperlihatkan ayat-ayat di dalam firman Tuhan, dan akhirnya saya diinsafkan. Itulah pekerjaan Roh kebenaran, menginsafkan kita akan dosa karena kita nggak percaya kepada firman. Nah, pada waktu saya diinsafkan, baru saya ngerti. Dan sejak itu saya mencari benar-benar pengajaran hal-hal berkaitan dengan Roh Kudus, Roh kebenaran. Sampai akhirnya saya menerima dan mengerti. Dan pada waktu saya berhadapan dengan satu komunitas, ya, karismatik, tetapi mengkultuskan figur gembalanya. Sehingga orang-orang takut sama gembala ini. Takut dosa, takut salah, ya, takut murtad, takut berkhianat, pokoknya takut, serba takut. Dan jemaat itu memang benar-benar terintimidasi. Dan di situ saya melihat, ini kenapa jadi begini? Ya, pada akhirnya saya meninggalkan komunitas tersebut karena nggak baik. Ya, karena Roh Kudus nggak pernah mengajarkan kita masuk ke dalam suatu komunitas yang mengintimidasi. Kalau keluar dari persekutuan itu atau dari gereja itu, kamu akan celaka, kamu akan mengalami kutuk. Ya, kamu akan menerima kutuk karena kamu meninggalkan komunitas gereja tersebut. Hal-hal seperti ini jahat, saudara. Ini penyesatan. Dan kita harus tinggalkan gereja yang seperti ini. Gembala yang seperti ini yang mengajarkan hal-hal yang keliru dengan penyesatan, dengan intimidasi. Secepat mungkin tinggalkan gereja tersebut. Karena itu nggak benar. Biarkan Roh Kudus mengajar kita, mempertemukan kita dengan orang-orang pengajar-pengajar yang dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh kebenaran. Sehingga kita mengerti, sebab Roh Tuhan ada pada kita, ngajar dan memberikan kita tuh pengertian, ini benar atau ini salah. Ya, kita nggak perlu seperti orang bingung, ini benar apa enggak. Roh Kudus akan mengajar kita, memberikan pengertian kita. Dia membersihkan hati nurani kita dari hati nurani yang jahat. Ada pembaharuan budi, pembaharuan pikiran, pembaharuan pengertian. Itu yang Roh Kudus ajar untuk kita. Saudara, berhati-hatilah, waspadalah dengan nabi-nabi palsu menjelang kedatangan Tuhan. Karena Tuhan juga sudah berfirman, nabi-nabi palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Waspadalah, berhati-hatilah, dan tetap selalu belajar untuk memperoleh pengajaran atau baptisan Roh Kudus, urapan Roh Kudus yang memberikan kita hikmat pengertian oleh Roh. Baik saudara, kita akan berjumpa kembali dalam tema yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.